wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada akan membahas bagaimana membuat PTK maupun PTS. Jadi, pada kegiatan pendampingan kita kali ini, insya Allah kita rencanakan ke dalam 5 pertemuan. Ya, 5 pertemuan. Pertemuan pertama ini kita akan mengidentifikasi masalah dan membuat judul penelitian. Kemudian minggu depannya kita akan mencari referensi yang sesuai dengan rancangan penelitian kita. Kemudian kita akan menyusun instrumen penelitian, membuat analisis dan melakukan refleksi, kemudian menyusun laporan PTK ataupun PTS yang telah Bapak Ibu buat. Jadi sengaja sekali jalan saya buat PTK atau PTS. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di grup ini lebih banyak di PTK, lebih banyak guru, maka kita fokuskan ke PTK. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu banyak yang dari kepala sekolah, ya kita ambil PTS. Jadi sebenarnya antara PTK dan PTS itu tidaklah berbeda jauh, hanya perbedaannya itu mengenai objeknya dan ruang lingkupnya. Jadi kalau PTK dilakukan oleh guru, objeknya siswa, ruang lingkupnya hanya satu kelas itu. Sedangkan kalau PTS bisa dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas, kemudian ruang lingkupnya satu sekolah, bisa hanya kelas tertentu, bisa hanya gurunya saja, bisa hanya tenaga administrasinya saja, bisa saja siswa dan gurunya sekalian. Kemudian kalau untuk itulah tadi perbedaan antara PTK dan PTS seperti itu. Jadi kalau nanti saya mungkin fokusnya masih ke PTK. Jadi karena PTS sih sama, pada dasarnya sama. Jadi langsung kita masuk ke pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Atau bahasa kampung paman saya itu Classroom Action Research. Jadi itulah tadi PTK atau penelitian tindakan kelas. Itu adalah suatu bentuk penelitian atau bisa dikatakan penyelidikan lah, yang dilakukan oleh seorang guru atau kepala sekolah atau praktisi pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya. Jadi kalau menurut Card dan Kemis, penelitian tindakan kelas itu adalah suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang terjadi, yaitu antara guru, murid atau kepala sekolah, yang dilakukan pada latar belakang pendidikan untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan praktik pendidikan. Sedangkan menurut Neil, PTK itu adalah penyelidikan yang sistematis yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui praktik pembelajarannya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa PTK itu adalah usaha dari seorang guru yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi ditegaskan lagi oleh Subrata bahwa PTK itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, strategi-strategi atau pendekatan baru. Untuk apa? Untuk kita sebagai seorang guru bisa menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual. Jadi seperti itu. Kemudian ada pun yang menjadi kita dalam melakukan tujuan penelitian tindakan kelas, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa tujuan kita yaitu adalah untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, atau praktik pembelajaran yang telah kita lakukan. Ini seperti itu. Jadi karena tadi kita melakukan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki permasalahan yang kita hadapi. Jadi tujuan utama PTK yaitu tadi memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas kita. Ditegaskan oleh Suyatno bahwa tujuan utama dari PTK adalah mengembangkan keterampilan guru berdasarkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru di kelasnya, dan bukan bertujuan untuk mencapai pengetahuan umum. Artinya
kita melakukan PTK, melakukan penyelidikan ini bukan untuk mencari teori baru, tapi kita untuk memperbaiki proses pembelajaran apa yang kita lakukan berdasarkan teori-teori pendidikan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi manfaat penelitian ada banyak. Yang pertama, membuat guru peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Kenapa bisa PTK meningkatkan kepekaan guru? Karena untuk melakukan penelitian tindakan kelas, seorang guru harus harus memikirkan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dia di dalam kelas. Apa sih yang menjadi ketidakberhasilan atau menjadi kendala yang dia hadapi di dalam kelas. Otomatis seorang guru harus benar-benar peka dengan apa yang terjadi di kelasnya, dengan apa yang menjadi kendala para peserta didiknya. Jadi gurunya itu harus tanggap apa sih yang menjadi kendala-kendala dia saat menghadapi pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Jadi seperti itu. Secara otomatis apabila kita melakukan PTK, maka kita akan menjadi peka dan tanggap terhadap situasi yang ada di kelas kita. Yang kedua, guru menjadi lebih reflektif dan kritis. Kenapa kita reflektif? Karena apabila kita melakukan tindakan PTK, salah satunya ada namanya, nanti rangkaiannya adalah setelah observasi adalah refleksi. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu kita juga akan dituntut untuk berpikir kritis. Bagaimana sih mencari solusi terbaik atas permasalahan yang kita hadapi, mencari solusi terbaik, menganalisa apakah perbaikan yang sudah kita lakukan itu akan mendatangkan dampak yang baik atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru mampu memperbaiki proses pembelajarannya. Karena memang tujuan utama PTK itu tadi kan ingin memperbaiki proses pembelajaran. Otomatis manfaatnya juga guru menjadi bisa memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam. Kemudian PTK ini juga terintegrasi antara tupoksi kita sebagai guru. Kemudian guru menjadi lebih kreatif dan inovatif karena kita memang ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan apa yang ada di sekolah kita, ada yang di kelas kita, maka kita akan mencari ide-ide kreatif, melakukan tindakan yang inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas kita. Dan yang terakhir, pastinya dengan melakukan PTK, kinerja kita sebagai seorang guru akan meningkat. Prinsip dasar dalam melakukan PTK. Yang pertama, harus kegiatan yang nyata dalam situasi rutin. Jadi kalau kita mau melakukan PTK, itu memang kegiatan yang kita harus nyata. Jangan kita kebiasaan melakukan mohon maaf nih, kadang-kadang kita ATM, tapi ATM punya orang tanpa kita melakukan kegiatan. Harus ada kita lakukan kegiatan nyata. Data itu harus valid, jangan kita hanya supaya bisa untuk kenaikan pangkat yang penting ada. Tidak, intinya kita harus belajar supaya kita tahu. Jadi PTK juga seperti itu Bapak Ibu. Untuk memperbaiki proses pembelajaran, maka lakukanlah kegiatan itu dengan kegiatan yang nyata. Contoh, kalau kita ingin memperbaiki proses pembelajaran seperti yang saya bawa adalah matematika. Saya ingin memperbaiki bagaimana proses pembelajaran matematika di kelas itu lancar, bagus, siswa paham dengan pelajaran matematika, maka kita harus mencari, merancang suatu kegiatan yang nyata dan selalu bisa kita lakukan sehingga siswa memang betul-betul paham, tidak hanya sekali saja. Kemudian adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Jadi untuk membuat PTK memang kita harus punya kesadaran dan motivasi yang kuat untuk memperbaiki kinerja kita sebagai seorang guru. Kemudian kita juga melakukan PTK ini berdasarkan analisis SWOT. Artinya kita sudah memang mempertimbangkan
apa saja peluang-peluang analisis apa saja sih yang menjadi peluang kita dalam melakukan PTK ini. Kemudian apa saja yang menjadi kekuatan kita. Kemudian kita harus mengetahui kira-kira ancaman apa yang akan bisa kita dapatkan dalam melakukan proses ini dan tantangannya kira-kira bagaimana. Jadi Bapak Ibu udah tahu kalau nanti misalnya rintangannya mungkin pada proses pembelajaran penerapan resik matematik education kita mungkin perlu banyak media, maka kita harus bisa mengantisipasinya dengan ya persiapkan medianya supaya anak memang benar-benar belajar dengan real. Nah, seperti itu. Oke, ada upaya empiris dan sistematis, kemudian prinsip SMART. Tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, di dalam satu siklus itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau untuk jumlah siklus pada PTK itu sesuai dengan buku 4 itu ada minimal 2 siklus dan setiap satu siklus minimal 2 pertemuan. Tapi kalau saya selalu membuat PTK itu minimal 2 siklus, dalam satu siklus itu satu bab, artinya satu bab. Jadi kita sudah sampai ada ulangan harian, ditutup dengan ulangan harian, ada beberapa pertemuan ditutup dengan ulangan harian. Jadi kita tahu hasil pembelajaran kita dalam satu siklus itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi setiap siklus itu ada yang namanya tahap perencanaan atau planning. Jadi pada tahap planning ini Bapak Ibu diharapkan mampu untuk untuk mempersiapkan apa saja yang kita perlukan dalam proses pelaksanaan PTK ini. Dari instrumen apa saja. Mungkin kita akan membuat angket atau kita akan mengambil datanya menggunakan dokumentasi, atau kita mungkin menggunakan datanya dengan tes. Maka kita siapkan itu gitu. Kemudian kalau kita mungkin karena kita masuk ke kelas pastinya butuh RPP, butuh silabus, butuh LKS, butuh alat peraga, butuh media pembelajaran pendukung lainnya. Persiapkan secara maksimal dan usahakan ada skenario proses pelaksanaan pembelajaran sehingga apa yang kita lakukan kita bisa benar-benar fix, kita bisa benar-benar maksimal sehingga karena ada yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan itu 80% ditentukan dari tahap perencanaannya. Kalau tahap perencanaannya sudah bagus, matang, insya Allah tahap pelaksanaannya juga akan mengikutinya dengan mudah dan hasilnya akan lebih baik. Jadi ini tadi. Kemudian pada tahap perencanaan ini ada tiga kegiatan mendasar. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Apa sih yang menjadi permasalahan kita dalam proses pembelajaran? Kalau misalnya saya mengalami peserta didik kurang memahami bagaimana konsep dasar dari matematika. Mereka mungkin bukan paham. Mereka hanya hafal rumus tapi penggunaannya kurang memahami. Jadi sehingga mereka akan sering lupa. Kalau sudah lupa apa rumus luas segitiga, apa rumus volume ini. Kalau mereka akan buka buku lagi. Sementara kalau kita matematika itu kan memang harus benar-benar memahami. Jadi seperti itu. Jadi karena mereka tidak memahami, maka yang menjadi permasalahan saya dalam kelas berarti siswa kurang dalam pemahaman konsep. Makanya itulah identifikasi permasalahan saya. Mungkin dari permasalahan induk itu ada lagi masalah-masalah pengikut lainnya, seperti jadi siswa malas belajar ya karena dia kurang paham, siswa nggak suka matematika karena mungkin dasarnya basicnya mungkin dia nggak paham. Jadi seperti itu ya, karena dengan nggak paham ini bisa menjadi anak banyak yang cabut, nilai belajarnya rendah dan lain sebagainya. Oke, jadi setelah kita identifikasi masalah, kita rumuskan masalah kita. Jadi kalau untuk menuliskan rumusan masalah itu adalah menggunakan kalimat tanya. Kemudian kalau tadi udah kita dapatkan pemecahan masalahnya apa, bagaimana tindakan yang akan kita lakukan.
Kalau tadi saya sudah misalnya permasalahan saya karena siswa kurang memahami konsep. Kemudian pemecahan masalahnya mungkin saya akan menerapkan realistic mathematics education. Setelah itu dapat, maka saya harus bisa menentukan judul. Nah, judul dari penelitian yang akan kita buat. Jadi contohnya nih, kalau udah, maka kita akan menentukan judul, karena judul itu berangkat. Jadi tahap pertama dalam membuat PTK bukan membuat judul, tapi kita identifikasi masalah seperti yang tadi, kemudian kita cari solusi, kira-kira apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan kita. Sudah dapat itu baru kita bisa menentukan judul. Ingat Bapak Ibu bahwa judul merupakan representasi dari isi keseluruhan. Judul jadi dianggap sebagai ciri utama untuk mengenali penelitian. Oke ya. Jadi ini ada 3 syarat untuk menjadi judul. Jadi judul harus menyiratkan keseluruhan permasalahan yang dibahas atau mencerminkan permasalahan untuk tujuan penelitian. Kemudian judul harus berupa kalimat pernyataan menggunakan kata yang jelas, tegas, tidak berupa kalimat tanya, dan susunan kalimatnya harus padat, komunikatif, serta jelas memberi pembatasan masalah yang akan dibahas. Jadi untuk pertemuan pertama kita sampai cukupkan di situ. Silahkan Bapak Ibu tuliskan masing-masing permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian apa kira-kira solusi yang akan Bapak Ibu terapkan, dan tuliskan judul yang Bapak Ibu buat pada form seperti yang ada di saya berikan ini, tugas 1. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.